Tadi bisnis kita udah autopilot, terus sekarang platformnya udah ada, marketingnya pun udah bisa melalui IG Ads. Nah, tapi kurang maksimal nih kalau misalnya kontennya kurang menarik nih. Nah, konten itu bikinnya pakai apa sih? Kalau dulu mungkin saya taunya konten ya, konten desain mungkin pakainya Adobe gitu ya, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator. Nah, tapi saya bukan orang desain, atau mungkin teman-teman juga bukan orang desain. Nah, tapi harus belajarnya berapa lama lagi dong kalau misalnya kita mau bikin konten yang menarik pakai Adobe itu gitu. Nah, kita biarkan Dokter Kanva yang jawab. Di sini kita sudah hadir Kak Syamas di sini. Tapi Kak Syamas ini bukan hanya paham dari sisi desainnya, tapi dia juga punya dasar dari sisi engagement-nya. Nah, dalam dunia digital marketing ini. Jadi Kak Syamas ini punya pengalaman-pengalaman yang cukup menarik, dan mungkin sebelum masuk ke Kak Syamas, saya mau mengingatkan juga untuk teman-teman bisa share insight teman-teman yang teman-teman dapetin dari webinar ini ke IG story teman-teman, lalu mention kita di postapp.id dan juga Line Indonesia, lalu tulis juga hashtag bisnis pasti go digital untuk bisa mendapatkan total hadiah 250.000 OVO untuk 5 orang pemenang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Syamas Pinastika Syarbini. Silakan Kak Syamas. Ya, halo, terima kasih teman-teman semuanya. Masih semangat semuanya ya? Masih semangat dong. Ini teman-teman udah dari siang tadi. Wah, gila, luar biasa nih teman-teman. Tadi dengerin juga dari pemaparannya, lumayan hebat-hebat juga para pembicara yang lain ya. Mungkin saya dalam sisi desain tapi yang ringan-ringan aja ya, mungkin karena udah sesi terakhir. Jadi yang ringan-ringan aja, bagaimana kita membuat desain dengan aplikasi Canva. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini mau tanya dulu, udah kenal belum sih sama yang namanya aplikasi Canva itu, atau bahkan baru tahu nih aplikasi Canva di webinar ini? Udah pakai juga. Wah, jadi lumayan banyak ya Kak ya. Oke, jadi saya langsung share screen aja atau gimana nih Kak? Ya, boleh langsung di-share screen dari Kak Syamas aja. Oh gitu, oke. Saya langsung share screen aja, jadi saya nggak usah lama-lama ya, tadi mungkin perkenalannya udah cukup. Jadi saya langsung share screen ke PowerPoint. Nah ini dia, ini basicnya sebenarnya. Karena memang segala sesuatu atau segala hal itu kita harus memahami basicnya. Jadi segala ilmu kalau kita nggak tahu basicnya, kita langsung praktek aja tanpa ada latihan dulu, atau kita nggak lihat manual booknya dulu, itu hasilnya nanti nggak maksimal seperti itu. Nah, kemudian perkenalan sedikit kenapa Canva. Jadi Canva itu sebenarnya dibuat 2012 ya, teman-teman mungkin Bapak Ibu yang tahu, Canva itu dibuatnya 2012 dan masuk Indonesia di tahun 2017 pertengahan. Kemudian saya mengenal Canva di 2017 akhir, waktu itu kalau nggak salah masih memang belum ada mobile apps-nya, waktu itu masih ada berbasis web. Nah, kalau di sekarang itu udah masuk ke Canva versi 2.0, itu sudah masuk di webnya sudah ada, di mobile-nya pun sudah ada. Di mobile-nya pun bisa buka di search engine. Misalkan kalau di iOS ada di Safari, itu bisa juga buka Canva versi webnya di Safari gitu. Misalkan atau di Google Chrome, di Samsung atau di Android-nya teman-teman, itu juga bisa. Kemudian di 2020 saya memutuskan untuk membuat YouTube channel sama Instagram personal branding, karena saya ngerasa tadinya saya pikir, mungkin teman-teman di sini juga berpikiran yang sama kayak gini, bahwa masa sih ngedesain Canva kayak segini mudahnya, udah ada template-nya, tinggal drag and masa sih pada nggak bisa gitu. Saya tadinya mikirnya, terus kemudian teman-teman saya bilang, yaudah coba dulu, coba share, terus akhirnya ya itu. Jadi ternyata banyak
ternyata banyak banget yang responnya baik dan bilang terusin dong, kupas tuntas lah gitu masalahnya. Dan akhirnya sampai sekarang. Kemudian perkenalannya di fitur Canva. Fitur Canva itu ada apa aja sih? Jadi fitur Canva itu ada Elements, ada juga kode ilustrasi. Jadi nanti kalau misalkan dicantumin kodenya itu nanti akan memunculkan ilustrasi yang gratis-gratis aja, teman-teman. Karena kan Canva dibagi dua, ada Canva yang free, ada Canva yang premium. Nah, kesalahan di teman-teman yang mungkin baru tahu Canva atau baru coba-coba Canva, dia buat desain-desain mungkin, terus kemudian dia download, terus dia publish, terus baru sadar, loh kok ada watermark-nya, katanya Canva gratis. Akhirnya uninstall. Itu sering terjadi, teman-teman, dan sering banget ditanyain ke saya. Itu karena apa? Karena mereka menggunakan elements atau objek Canva yang premium, tapi akunnya itu Canva free. Loh, berarti harus bayar dong, Mas. Enggak harus bayar, karena memang ada elemen yang premium, ada juga elemen yang free. Jadi kalau kita yang pakai yang free, pakainya elemen yang free aja. Atau kita tambahkan elemen dari luar. Jadi kita cari dulu di Google, terus masukin upload di Canva. Kemudian pemanfaatan foto dan kombinasi font. Oke, di sini memahami elemen dulu ya, teman-teman. Memahami elemen, setelah ini saya mau langsung share ke websitenya. Saya share ke websitenya. Sudah ganti ya? Sudah ganti ini belum? Sudah berubah ke ini home screen awalnya Canva? Kalau di saya sudah, kalau di teman-teman, oke, sudah. Sudah ya? Oke, sudah. Soalnya biasanya saya mau ngomong ternyata belum ini, belum berubah. Nanti takutnya ketinggalan. Oke, di sini ini kan versi web. Oke, iya. Oke, ini versi web seperti ini, kurang lebih sama dengan versi yang mobile. Dia memang langsung disuguhkan dengan ini. Dan kalau teman-teman buat yang baru pertama kali download atau pertama kali masuk, itu bisa login dengan akun Gmail-nya atau dengan akun Facebook, teman-teman. Gitu. Terus kemudian langsung login. Dan di sini nanti akan ada template-template sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di sini ada logo, ada presentasi. Nah, di sini banyak banget bisa scroll dan ataupun kalau mau cari juga bisa mencari. Misalkan kita mau bikin brosur ya. Kita misalkan mau bikin brosur. Nah, di sini ada macam-macam ya, mau brosur apa gitu, nanti disesuaikan. Dan itu. Kemudian teman-teman, kalau misalkan nanya, Mas, saya mau bikin yang belum ada di sini. Misalkan yang belum ada di sini apa ya? Roll up banner misalkan ya. Roll up banner sepengalaman saya belum ada di sini. Jadi kita pakai dimensi khusus atau kalau versi bahasa Inggrisnya itu custom dimension. Nah, di sini bisa satuan ukurnya bisa kita rubah ya. Jadi teman-teman, ini ada pixel, ada inch, milimeter, sentimeter. Biasanya sih pakai sentimeter ya, biar lebih mudah. Nah, kemudian lebarnya biasanya kalau roll up banner itu 60, kemudian tingginya itu 180. Misalkan seperti itu. Terus langsung klik aja di sini, langsung buat seperti itu. Itu contohnya untuk dimensi-dimensi khusus yang belum ada di Canva. Untuk kali ini latihan sekarang, bukan latihan ya maksudnya, untuk memperkenalkannya itu saya biasanya pakai kiriman Instagram aja dulu ya, karena memang yang lebih familiar. Jadi ketika kita klik, langsung terbuka kanvasnya ini udah ukuran sesuai dengan ukuran Instagram, yaitu 1080 kali 1080 pixel. Kemudian di sini sudah ada template-template dari Canva. Jadi teman-teman buat yang masih bingung, wah mulai dari nol gimana nih, bingung. Ini tinggal klik aja template-nya mau yang seperti apa, ada seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau ganti template, nanti tinggal diklik lagi, nanti akan berganti lagi template-nya sesuai dengan yang teman-teman pilih, seperti itu. Tadi di awal, di presentasi saya, kita memahami pertama elemen. Nah, di sini ada yang namanya elemen. Kalau di mobile biasanya ada yang elemen atau ilustrasi biasanya. Jadi antara dua itu ya namanya. Jadi kalau misalkan di mobile itu
Mas kok saya nggak ada elemen gitu. Itu adanya di ilustrasi, jadi sama aja sebenarnya elemen dan ilustrasi, mungkin perbedaan UI-nya aja. Nah, kata kuncinya elemen ini adalah segala bentuk objek yang terbuat dari vektor. Nah, vektor itu kan ilustrasi ya. Jadi ada ilustrasi seperti ini, ada gambar dokter, ada garis, ada shape, ada bingkai juga, ada stiker bergerak, ada juga bagan dan frame, lain-lain. Semua ada gradien juga. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang pendukungnya teman-teman. Di sini saya kosongin dulu kanvasnya, biar kita bisa lebih jelas buat mengenalnya. Misalkan di sini kita mau cari apa sih, kalau mau lagi promo biasanya ada tulisan sale ya. Kita coba sale, kita cari sale. Nah, di sini kan banyak ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung kalau ada tanda mahkota kayak gini, itu artinya pro ya. Jadi teman-teman buat yang penggunanya Canva free jangan dipakai. Kita pakainya yang free atau gratis. Nah, ini ada tulisan gratis kan? Kita pakai klik seperti itu. Kemudian nanti ada sugesti lainnya buat varian tulisannya seperti apa. Seperti itu. Ini pro semua. Kita pakai yang ini dulu. Dan warnanya itu bisa kita rubah, teman-teman, di sini. Jadi setiap kita klik objek nanti muncul langsung di kanvas. Nah, warnanya itu bisa dirubah. Biasanya kalau cell itu warna merah ya. Gitu. Terus background-nya biasanya lebih mencolok warna kuning. Seperti itu. Ini untuk elements. Jadi di elements ada ilustrasi, ada shape. Nah, saya juga biasanya pakai shape juga. Biasanya buat untuk nge-framing si teksnya agar lebih terlihat. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil itu di pojok ya, teman-teman. Di pojok atas atau bawah itu bebas. Untuk memperbesar dan memperkecil. Jadi cukup mudah dan user friendly. Ini dan kemudian kan ini tulisan selnya ketutup. Kita mau ubah posisi ini. Di sini ada posisinya ya. Ada mundur, ada maju. Kalau mundur berarti sel yang di depan. Kalau maju berarti selnya ketutupan. Nah, seperti ini. Oke, kita kemudian ya seperti biasa tadi kalau rubah ini adanya di sini, rubah warna adanya di sini. Kemudian sudah, jadi hanya beberapa langkah sudah jadi nih kalau mau bikin promo ya. Misalkan sale, terus ditambahin deh tulisan-tulisan yang lainnya. Kemudian di sini kalau mau nambahin foto-foto produk kita juga bisa. Ini misalkan saya pakai framing ini, di sini pakai framing lingkaran. Biasanya ya, selnya misalkan selnya tentang apa nih. Kemudian kita bisa copy nih teman-teman, Ctrl+C, Ctrl+V biasa. Nah, kemudian kita di unggahan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau upload foto punya teman-teman, itu adanya di unggahan. Seperti itu. Nah, nanti muncul deh semuanya. Misalkan saya contoh di sini ada sepatu ya. Saya pakai sepatu ini contoh aja, teman-teman. Oke. Nah, ini kayaknya kurang bagus karena background-nya saya potong jadi kurang kerasa. Saya pakai ini aja. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau ini kan kepotong nih kasusnya ya. Ini kepotong kasusnya, saya palanya kok kepotong Mas. Itu tinggal di double klik aja. Double klik nanti bisa disesuaikan, kita turunin sedikit, oh pas, sudah pas, nanti kita klik selesai. Nanti jadi pas lagi. Ini juga begitu sama. Kalau wah ini terlalu kecil, kita biasa di pojok ya, di sudut kita perbesar, kemudian kita arahkan di lingkaran di tengah-tengah yang cukup sesuai. Kalau sudah selesai, seperti itu. Kemudian untuk yang elements, ini untuk elements ya teman-teman. Kemudian kita setelah kita udah pahamin elements, kita pahamin lagi ada fitur namanya illustration kode. Nah, di sini ini kode-kode nanti mungkin saya bagiin ke Kak Laras ya. Nanti saya bagiin ke Kak Laras biar teman-teman bisa coba. Jadi memang kalau ditulis manual agak repot ya karena huruf besar dan huruf kecilnya itu ininya apa harus benar-benar cocok. Jadi saya juga sendiri nggak pernah ngafalin, jadi tinggal copy-copy aja. Copy paste. Nah, ini misalnya copy. Ini kan tadi di elements
kalau kita cari tadi gambar sel ya. Tadi misalkan contohnya kita cari sel. Terus ini banyak yang pro kan ya. Jadi cukup menyulitkan. Nah, ini kode-kode ini bisa teman-teman pakai kalau kita enter. Nah, ini muncul ilustrasi yang memang cukup bagus gitu. Nanti tinggal disesuaikan sama bisnis atau kategori dari teman-teman gitu. Misalkan kalau ada yang hijab mungkin butuh daun-daunan gitu. Nah, ini gratis semua teman-teman tuh, bisa dilihat ya. Tuh, gratis semua. Jadi enak. Jadi kita nggak usah pikirin mana yang gratis, mana yang enggak. Kita pikirin mana yang cocok sama bisnis kita gitu. Atau kalau mau bikin presentasi laporan bisnis, laporan bulanan juga bisa seperti itu. Ini ada beberapa kode, nanti bisa dicoba beda-beda sih fungsinya. Misalkan yang ini ada yang saya coba salah satu lagi. Yang ini ada yang kayak cuman logo-logo sosial media, ada logo-logo organisasi seperti itu. Ini angka-angka seperti itu. Nanti bisa dicoba yang ilustrasi kode ini. Kemudian ini dua cukup, 3 maksimal, itu maksudnya adalah font. Ini font ya, teman-teman. Jadi saya sarankan seperti yang tadi di sini, kalau misalkan teman-teman dalam dunia desain ini sebenarnya hanya selipan saja sih, selipan ilmu buat teman-teman. Dalam dunia desain itu menggunakan 2 font aja sudah cukup teman-teman. Maksimal 3 font, karena biasa mungkin teman di sini kita tulisin nama selnya gimana, terus nanti tiba-tiba huruf sambung, terus tiba-tiba nanti hurufnya tebal, itu akan membuat audiens itu sulit untuk mencerna informasi. Nah, kita kan sebagai namanya juga kita pebisnis, kita juga mau memanjakan si audiens. Kita mau memberikan informasi terbaik agar audiens mudah mencerna, menangkap, dan akhirnya bertanya kebutuhannya, atau akhirnya closing gitu misalkan. Nah, itu kita harus memikirkan sampai situ teman-teman, sampai ke ini audiens kalau baca ini mudah nggak ya gitu. Kalau audiens yang misalkan lagi di jalan atau mungkin lagi di halte, lagi di kendaraan umum, audiens nggak perlu nggak punya waktu banyak buat mencerna tulisan-tulisan yang sulit dibaca. Jadi lebih baik tegas, lugas, dan jelas seperti itu. Kemudian kita lari ke foto. Terus, Mas, gimana? Saya bisnisnya masih kecil, saya masih merintis, saya masih juga coba online-online. Kemudian, atau mungkin saya dropshipper, saya belum punya biaya buat foto, belum punya stok foto juga yang banyak. Nah, di Canva itu ada namanya fiturnya foto. Jadi, di Canva menyediakan stok foto di sini. Menyediakan stok foto, dan juga banyak yang gratis teman-teman. Balik lagi ya, kalau yang ada tanda mahkota dan pro itu artinya berbayar. Untuk Canva berbayar, tapi kalau untuk yang free itu tulisannya biasanya gratis. Nah, di sini kita misalkan kasih contoh, kita buka kanvas baru, misalkan kuliner gitu ya. Oke, di kuliner ini memang banyak yang pro, tapi teman-teman bisa pakai yang gratis. Seperti itu. Ini misalkan yang ini gratis. Misalkan teman-teman punya restoran, tapi kan nggak melulu gambarnya restoran teman-teman kan. Pastinya teman-teman pengen edukasi nih, kenapa sih restoran kita terbaik gitu? Kenapa sih kamu harus makan di restoran kita? Nah, teman-teman bisa edukasi di sini. Oh, ternyata dengan bumbu-bumbu ini gitu misalkan. Tapi saya tidak menyarankan pure foto aja ya maksud teman-teman ya. Pure foto kayak gini terus langsung diupload ke sosial media teman-teman, jangan. Karena itu menyalahi aturannya dari Canva. Karena teman-teman termasuk menjual kontennya dari kontributor teman-teman. Jadi harus sedikit dimodifikasi. Nih, misalkan dimodifikasinya dikasih ini, dikasih teks seperti ini, dikasih bubble-bubble. Nanti setelah itu dikasih teks sama teman-teman biar lebih sesuai dengan ciri khas seperti itu. Nanti misalkan logonya bisa di sini, tulisannya juga bisa di sini. Seperti itu. Itu untuk foto. Nah, untuk transparansi foto juga bisa, teman-teman. Jadi diklik aja foto yang tadi. Ini kan misalkan, wah saya pengen tulisan di tengah-tengah nih. Kita transparansinya kita kurangin aja, teman-teman nih.
Tuh, kalau transparansinya dikurangin, nanti akan menjadi warna kanvasnya. Tadi kan warna kanvasnya kuning ya, kita rubah dulu warna kanvasnya hitam biar lebih gelap. Nah, itu terus kita kasih teks. Kita kasih teks. Ini sebenarnya memang teks ada di ini selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung tulis aja di sini. Nah, di sini misalkan teksnya itu kita tulis, tahukah kamu? Nah, ini kan kita ini nih apa CTA atau call to action ke audiens kita. Tahukah kamu? Nah, tahukah apa nih? Penasaran kira-kira. Nah, mungkin bisa baca deskripsi atau teman-teman bisa di swipe ke samping. Oh, ternyata ada promo gitu. Itu fungsinya. Kak, kalau misalkan nggak transparan gimana jadinya? Coba ya, kalau kita 100% akan kabur. Teks dan si gambarnya itu akan menyatu dan audiens kembali lagi audiens akan sulit mencernanya. Kita sesuaikan dengan transparansinya aja. Nggak ada patokan khusus harus berapa persen, jadi teman-teman bisa kira-kira aja. Oh, kayaknya misalkan segini udah cukup, oke ya udah kita lepas seperti itu. Untuk template juga, jadi Canva ini memang terkenal dengan template-nya. Jangankan konten, font aja dikasih template ya teman-teman. Ini ada juga template-template dari Canva. Jadi Canva sudah menggabung-gabungkan si teks itu untuk digunakan sama teman-teman. Jadi ini udah mudah banget dan teman-teman bisa gunain. Tapi tips dari saya yang ini kan pertama tadi saya langsung klik terus langsung muncul di sini ya. Terus kegabung gini semuanya ketika kita ini kedua kali. Ketika kita goyangkan itu goyang semuanya. Nah, itu kita ungroup dulu teman-teman. Jadi setiap template atau setiap teks template yang kita pakai dari Canva itu kita harus pisahkan atau ungroup dulu di sebelah sini ya. Ini kita ungroup. Kemudian baru deh bisa kita gerakin lagi. Nah, kalau kita mau grouping, kita blok lagi, kita kelompokkan atau grup. Nanti satu lagi. Seperti itu. Ini kok bisa teksnya nyala, Kak? Nah, ini namanya text effect. Ini namanya text effect. Jadi kita klik salah satu teksnya, terus kemudian di sini ada namanya effect. Nah, di effect ini kita bisa pilih nih, teman-teman mau yang mana kebutuhannya. Ada yang bayangan atau timbul, emboss seperti itu, terus outline, neon. Nah, kalau yang neon cocoknya memang untuk background warna hitam. Background warna hitam. Kalau backgroundnya warnanya cerah, itu akan tenggelam. Jadi kalau mau pakai yang neon kayak gini, itu saran saya pakainya backgroundnya warnanya hitam. Seperti itu udah masuk ke teks ini. Oke, teks tadi udah dijalanin. Oke, prinsip desain ya, teman-teman. Prinsip desain, jadi saya langsung ke sini. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi kan kita udah mengenal si Canva-nya ya, kita udah mengenal fitur-fitur Canva-nya. Tapi jangan kita asal-asal dalam mendesain juga gitu kan. Kita udah pakai Canva nanti bilang, Mas mana nih katanya kita udah pakai Canva tapi hasilnya misalkan audiens masih belum ada interaksi sama kita, belum ada engage sama kita. Nah, ternyata kita belum memahami garis batas amannya dalam mendesain. Garis batas amannya di mana, Mas? Itu adalah kayak gini, teman-teman. Jadi kita kasih garis atau acuan dari desain kita. Contoh yang di sebelah kiri ini adalah contoh yang salah. Kenapa salah? Satu, antara headline 1 dan headline 2 itu marginnya tidak lurus ya teman-teman. Bisa lihat mencong-mencong. Terus kemudian ada CTA order now-nya juga ada di sebelah sini. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan ada di sebelah sini. Tapi kenapa kita tidak memudahkan audiens gitu? Jadi kata kuncinya kita mendesain untuk memudahkan audiens mencerna informasi yang ingin kita sampaikan. Kalau ini, jadi kita membayangkan kita menjadi audiens seperti yang saya tadi bilang.
Kalau kita taruh di sini ya, udah ininya kacau, terus kita lihat modelnya, terus baru lihat ke sini. Bagaimana kalau yang di samping? Kalau yang di samping kita udah bisa lihat ya, headline 1, headline 2, kita lihat modelnya, langsung order now. Itu kan enak orang bacanya. Langsung lurus, set, ada CTA di bawah. Kalau ini kan kita miring dulu. Kalau iya audiensnya ngelihat sampai sini, kalau audiensnya ke bawah sini, terus akhirnya scroll lagi deh ke bawah. Akhirnya nggak ada engage atau nggak ada ketertarikan dari si audiens ke konten kita. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga penting nih teman-teman. Ambil kombinasi warna dari objek. Nah, di sebelah kiri ini warnanya kan bentrok-bentrokan ya. Ada warna kuning, begitu background-nya putih, warnanya kuning terang, terus biru terang. Kemudian CTA-nya juga warnanya merah, terus sama kuning. Gitu. Nah, itu boleh nggak? Mas, boleh gitu. Saya tidak, dalam dunia desain tidak ada yang bilang tidak boleh. Karena memang desain itu kan namanya seni ya. Seni orang memiliki kebebasan. Tapi kalau di sini kita berbicara tentang audiens. Apa sih yang kita pengenin dari audiens, dan audiens apa yang diinginkan audiens dari kita, seperti itu. Misalkan kita ingin menjual hijab ya, kita menjual hijab, pakaian hijab ini. Nah, kita gimana sih cara menjual hijab ini elegan loh gitu, tanpa bicara hijab itu elegan gitu. Jadi apa yang dilakukan Apple, apa yang dilakukan Nike, apa yang dilakukan sama Adidas, itu mereka selalu menampilkan dengan visualnya. Dia nggak pernah bilang, Nike nggak pernah bilang sepatu ini buat olahraga, tapi Nike selalu menampilkan si olahragawan gitu kan. Apple nggak pernah bilang handphone saya ini eksklusif, handphone saya ini Apple ini produk saya ini dipakai dengan derajat status sosial yang tinggi. Tapi Apple selalu menampilkan iklan-iklannya yang elegan, iklan-iklannya yang mahal, kesannya mahal. Jadi memberi kesan teman-teman. Nah, di sini juga begitu. Kalau teman-teman warnanya terang-terang seperti ini, itu cocok untuk menjual sesuatu yang ceria, menjual pakaian anak, mungkin mainan anak, seperti itu. Tapi kalau misalkan hijab seperti ini, kita lebih baik warnanya yang kalem, menyatu, dan usahakan dimirip-miripin sama si warna yang ada di desain ini, seperti itu. Kemudian, nah ini dia contohnya pengulangan pada desain. Jadi teman-teman secara sadar tidak sadar ini saya hapus ininya ya, hapus account-nya, tapi teman-teman pasti udah tahu yang ini apa. Kira udah tahu ya. Yang tengah ini juga apa, yang kanan ini juga apa. Walaupun belum pernah nyobain mungkin salah satunya, tapi paling tidak tahu lah apa dari warna ini, dari feed Instagram ya teman-teman, dari feed Instagramnya aja kita udah bisa memahami. Nah, bagaimana brand kita atau bisnis kita bisa sampai di tahap seperti ini teman-teman, yaitu dengan pengulangan apa, pengulangan warna, pengulangan font, pengulangan objek. Coba kita lihat kasus yang pertama nih, apa yang diulang? Warna udah pasti ya, ada warna kuning, warna kuning semua. Terus kemudian ada logo-logo yang diselipkan. Logonya diselipkan, walaupun cuma setengah. Ini juga logonya diselipkan. Terus di sini ada warnanya juga yang berkesan. Dan kemudian apalagi secara tidak sadar, jadi si McDonald ini bikin sebaris-baris satu tema. Ini satu tema. Terus kemudian ini yang tengah ini lurus ke atas, yang kiri dan kanan ini dibuat tema yang blur ya, tema yang blur, konten sensitif. Itu seperti di Instagram, padahal konten sensitif karena konten ini terlalu pedas, dia bilang kayak gitu, spicy, seperti itu. Terus di sini ada warna putih, di sini juga ada warna putih, seperti itu. Nah, di Burger King juga seperti itu. Burger King juga menggunakan blocking ya teman-teman. Jadi di sini warna putih jejer letter L. Kalau teman-teman sadar mungkin sini jadi warna letter L. Jadi ketika
si audiens ngelihat, misalkan ngelihat di Explore ya, atau ngelihat di Explore atau ngelihat dari rekomendasi temen, kan hanya lihat satu konten ya, wah bagus nih, menarik, coba lihat, klik profilnya, kemudian muncullah feed-nya yang rapi banget dan bagus. Siapa yang nggak tertarik dan jadi makin berlama-lama scroll, wah nih bagus nih, follow, atau wah bagus, coba saya DM, saya tanya, seperti itu. Atau lebih bagus lagi, ada langsung di bio-nya, kalau mau order bisa langsung klik di bio, nyambung ke WhatsApp atau nyambung ke platform e-commerce-nya, seperti itu. Kemudian shape-shape elemen pendukung ya tadi ya yang saya bilang itu di Elements itu kita bisa manfaatin banyak. Jadi pendukungnya kita dari satu foto ini, misalkan dari satu foto ini, nah kita mau kasih tulisan itu gimana caranya biar tetap rapi tanpa mengotori, ibaratnya tanpa nabrak si gambar ini, gimana caranya itu dengan shape elemen. Ada gradasi ini, kotak, ada gradasi, kotak, bulat, lingkaran, garis lingkaran seperti ini, terus kemudian kotak, dan banyak lagi sebenarnya. Ini sih hanya contoh-contohnya. Dan ini contoh aplikatifnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih teks di sini. Jadi si shape ini sangat membantu, kalau menurut saya shape ini sangat membantu untuk teman-teman memberikan informasi dari foto-foto teman-teman. Seperti itu. Oke, ini di video sederhana mungkin ini singkat aja karena mungkin memang pasti teman-teman perlu videonya dulu, perlu bikin videonya mungkin, atau kalau yang belum kepikiran mungkin nanti dulu gitu. Nah, di Canva itu sebenarnya sudah menyediakan video, teman-teman. Jadi sudah menyediakan video, teman-teman bisa insert text, bisa juga cropping, pangkas durasi videonya, dan nambahin lagu yang disediakan sama Canva. Baru sejauh itu, jadi kalau buat nambahin macam-macam masih belum bisa. Ini coba saya praktekin dulu. Salah satunya saya buat kanvas baru. Di sini ada video ya teman-teman. Di pojok sebelah sini ada video. Kemudian kita cari misalkan apa ya, sepatu misalkan. Nah ini sepatu, kita ambil salah satu. Misalkan kita ambil yang ini ya. Nah, misalkan ini jualan teman-teman nih, sepatu ini. Terus teman-teman mau kasih teks. Nah, kalau teman-teman mau kasih teks itu tadi kita ambil shape dulu. Shape di sini. Nah, misalkan shape ini. Terus kita kasih kata-katanya di sini. Misalkan Happy Monday itu ya. Kita miringin, kita rata kiri. Di sini bisa ya, rata kiri, rata kanan, justify sama seperti Word atau PowerPoint, teman-teman. Ini kita ganti warnanya jadi hitam biar lebih sesuai. Nah, kalau diklik nanti tetap jalan. Gitu. Jadi ada kata-katanya, ada gambar sepatunya. Ini contoh aja, nanti kita lihat lagi yang lebih ceria mungkin runner kali ya. Nah, misalkan teman-teman ada yang jual sepatu olahraga, ini bisa pakai yang ini, ditarik aja, kita pasin seperti itu. Terus nanti kalau kita mau lihat play di sini. Nah, kalau teman-teman punya video produk sendiri, itu lebih bagus karena kan pakai video sendiri. Kalau ini kan dari Canva, stok dari Canva, jadi ya koleksinya memang tidak terlalu banyak ya teman-teman. Seperti itu. Ini udah yang video.
Oke, udah mungkin sampai sini aja, Kak. Mungkin ada pertanyaan atau udah ada banyak pertanyaan? Thank you banget Kak Syamas. Nah, buat sambil nunggu teman-teman nih, mungkin tadi masih tercengang ya ngelihat Kak Syamas yang bermain dengan Canva-nya gitu. Nah, mungkin teman-teman sambil Kecepatan nggak, Kak? oke sih kalau kalau untuk saya apa mungkin karena saya juga pakai Canva mungkin ya. Nah, teman-teman kalau Oh, yang masih bingung boleh nih ngajuin pertanyaan di kolom question and answer ya. Nah, mungkin uh, sebelum itu juga mungkin sambil sambil nunggu teman-teman juga nih Kak. Nah, pengen tahu iya. kan kalau tadi kan kita membahas soal yang free Canva, tapi sebenarnya kalau misalnya Canva berbayar itu apakah menguntungkan, worth it nggak sih untuk kita beli Canva yang berbayar kayak gitu? Kalau menurut saya sangat worth it. Kalau menurut saya ya, karena dari sisi foto aja udah banyak ya Canva Pro itu. Kalau kita pakai Canva Pro, otomatis gambar-gambar yang Pro ini semuanya bisa kita pakai bebas. Kemudian video juga seperti yang tadi, kan kebetulan memang saya pakainya Canva Pro, jadi nggak ada watermark sama sekali kayak tadi. Kalau misalkan digunakan dengan Canva Free, tadi video tadi udah pasti ada watermarknya. Satu itu. Terus kemudian juga bisa menghapus latar di sini. Jadi ini kan misalkan ada latarnya ya, kayak ada gambar Iya. latarnya ini, terus di sini ada namanya efek. Nah, di sini ada efek. Nah, di sini ada remove background atau background remover. Nanti diklik aja, nanti latarnya otomatis terhapus. Seperti itu. Jadi, lumayan membantu sih kalau menurut saya. Dan kalau buat UMKM yang memang profitnya sudah ada berlebih, itu bolehlah disisihkan sedikit untuk biaya Canva Pro-nya. Karena kalau per tahun juga cukup murah sih harganya. Oke, bisa termasuk investasi juga ya ini ya di konten Iya, gitu benar. kan. Karena kan Benar, mungkin benar. konten ini zaman sekarang ini penting nih gitu. Apalagi Iya, mungkin benar banget. platformnya lebih ke Instagram mungkin ya, rata-rata kan juga butuh konten yang bagus juga kayak gitu. Nah, tapi mungkin juga pengen nanya Kak, kalau misalnya nih foto-fotonya ngambil dari sini kan kadang ada yang bilang katanya ada copyright-nya kayak gitu. Nah, itu Iya, kalau di Canva juga kena copyright atau enggak dong berarti? Karena kan saya ambil foto dari Canva kayak gitu. heeh. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan ya, kalau memang si foto kanvanya benar-benar cuman foto kanva doang, itu si kontributornya bisa nuntut ke kita, nanti kita lapor ke Canva, Canva nggak bisa bantuin karena yang dijual adalah intinya. Jadi yang diperbolehkan adalah pendukungnya. Jadi hanya mungkin sedikit gambar ilustrasi, terus kemudian ditimpa-timpa lagi sama desain kita seperti itu. Itu nanti kalau misalkan ya, kalau UMKM sih kayaknya kalau saya bilang minim ya, sangat minim resikonya sampai ke dituntut copyright-nya. Tapi kalaupun sampai terjadi di penjelasan Canva itu bisa langsung ke Canva Help, ke Canva bantuan di sini, terus nanti kita ceritakan deh, misalkan tadi kita dapat email dituntut atau ditegur sama pemilik hak ciptanya seperti itu, nanti si Canva yang akan negosiasi merundingkan ke si kontributornya, enaknya seperti apa. Tapi biasanya yang dari Canva penjelasan Canva itu biasanya hanya diminta take down aja gitu. Kalau misalkan memang sih kontributornya merasa kurang senang, tapi itu kecil banget dan hampir hampir nggak pernah terjadi sih Kak, karena memang si Canva-nya sudah menjelaskan dari awal untuk memang digunakan untuk free use gitu, untuk teman-teman pengguna Canva seperti itu. Lain ceritanya kalau kita Canva Pro ya, Canva Pro kan kita sudah membayar bulanan, pembayaran bulanan ke Canva itu juga dialihkan ke si kontributor seperti itu. Jadi nanti Canva ngedirect, oh kamu selama 1 bulan ini makainya karya si A, si B, si C. Oh berarti dari yang ini semua berarti masuk ke si kontributor A dan C itu seperti itu. Jadi kalau Oke. halo Kak, Ya, halo.
Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan Kak dari Kak Laras nih, Mas Syam, gimana dong kita tahu desain kita itu bagus atau enggak sih? Ya mungkin kadang kita bikin desain terus kita udah merasa oh ya ini udah paling bagus, tapi ternyata itu belum disukai nih, amat tidak sesuai dengan market kayak gitu misalnya. Gimana Kak cara kita tahu itu desain itu kita bagus atau enggak? Oke, jadi Ya. gimana tahu desain kita bagus atau enggak? Cara pertamanya adalah sebenarnya kalau saran saya itu kita contek dulu, kita ATM dulu, amati, tiru, modifikasi desain orang lain yang menurut kita sudah bagus, gitu Kak. Suara saya aman nggak Kak? Aman, aman. Oh iya, oke. Jadi kita tiru dulu, misalkan kayak waktu saya belajar desain dulu, saya lihat suka ngamatin desain-desain dari Gojek atau Oh, dari OVO, dari Dana, itu saya tiru-tiru, saya desain di Canva. Nah, memang sebenarnya nggak mirip-mirip banget ya, karena memang mereka desainnya pasti pakai aplikasi Adobe, ya. tapi setidaknya mirip 11-12 lah desainnya gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Kak SLLY. Kamu mau nanya Nah, untuk desainnya yang lebih bagus di mata peminat itu yang banyak shape-nya atau teksnya sih sebenarnya? yang kalau yang bagus sih, desain yang bagus itu yang seimbang semuanya gitu. Kayak Seimbang. contoh yang tadi saya kasih contoh itu, saya sebenarnya bukan saya bilang bagus ya, tapi memang rata-rata kalau majalah hijab aja seperti ini kan gitu. Hanya teksnya sedikit, terus ada CTA-nya, ada modelnya seperti itu. Jadi kasih informasinya sedikit aja yang penting, terus kemudian ada CTA-nya. CTA-nya itu call to action ya teman-teman, mungkin kalau yang belum tahu call to action itu bisa learn more atau book now seperti yang tadi. Nah, itu ada ajakan atau misalkan yang suka warnanya komen gitu. Nah, itu ada ajakan, jadi kita bisa engage sama audiens kita seperti itu. Oke, berarti lebih ke cukup mungkin ya. Iya, benar. Oke. Nah, next dari Kak Hestri nih, Kak. Halo Kak Heeh. Syamas, menurut Kak Syamas lebih enak menggunakan Canva di desktop atau di HP ya? Keunggulan yang di desktop dibanding di HP apa sih? Gitu. Waduh, banyak banget. Kalau kalau saya prefer ke laptop ya atau PC. Keunggulannya itu dia, kalau pakai mouse kan lebih enak ya. Kalau pakai eh, handphone kan pasti pakai jari. Kalaupun punya stylus juga tetap lebih fleksibel pakai mouse. Terus kemudian layarnya lebih besar, dan kemudian percaya atau enggak ya. Jadi teman-teman saya udah pernah buktiin ketika saya nyari foto di sini gitu. Misalkan saya cari gambar bunga ya, gambar bunga. Itu kalau yang di PC itu munculnya gambar bunganya bagus-bagus gitu misalkan. Ini lama kayaknya internetnya agak lemah. Itu gambar bunganya itu bagus-bagus gitu. Tapi kalau yang di handphone ya mungkin memang menyesuaikan ininya ya, menyesuaikan speknya si handphone biar nggak terlalu berat. Di gambar-gambarnya juga yang biasa aja kalau di handphone. Padahal kita nyari di keyword yang sama seperti itu. Jadi lebih prefer ke ini sih, ke laptop. Ke laptop. Nah, mungkin boleh lagi Kak, selain dari elemennya yang lebih banyak di laptop, terus juga layarnya yang lebih besar, bisa pakai mouse lebih enak gitu. Hmm. Ada keunggulan lain lagi nggak Kak, kalau misalnya yang di desktop juga? Keunggulan lainnya ya seperti tadi, kalau misalkan ini kan kita bisa ngeblok ya tuh, ngeblok semua, terus kita kelompokin, terus kita bisa goyanginnya semua. Tapi kalau di Canva handphone nggak mungkin bisa ngeblok ya kan, kita nggak mungkin ngeblok kayak gini, itu belum bisa kalau misalkan di Canva mobile. Kemudian bisa, tadi kan kita kalau misalkan kita dari Canva ambil template, terus kita bisa ungroup sama group. Nah, kalau di mobile itu buat ngegrouping lagi susah karena kita harus seleksi satu-satu. Jadi kalau saya sih agak gatel sih, seringnya gatel kalau misalkan memang bikinnya di Canva. Kalau yang nggak terlalu rumit ya teman-teman, kalau nggak terlalu rumit, kalau memang yang rumit banget, saya saranin tetap di laptop deh. Tapi kalau nggak yang terlalu rumit, hanya edit-edit, tambahin teks, itu di mobile udah cukup. Tapi sama diingat nih teman-teman, kalau misalkan buat desain di mobile itu pastiin memori sama RAM yang lagi berjalan itu lagi nggak terlalu berat. Karena sering terjadi kita udah teksnya udah sesuai nih kayak gini, ngikutin ya, udah lurus, tapi akhirnya
agak geser ke kanan sama ke kiri, itu udah jadi rahasia umum pengguna Canva mobile deh pokoknya. Oke, jadi masih ada kemungkinan untuk dia ini masih ada lag ya, masih nge-lag gitu Iya, ya. benar. Oke, oke. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman lagi nih. Oh, ini ada lagi nih kelebihan dan kekurangan Canva nih dibandingkan aplikasi edit image desktop yang tidak online gitu. Misalnya, apa namanya berarti aplikasi edit image yang lain? Aplikasi Misalnya Adobe. Adobe ya, Adobe. Tapi kan Iya. Adobe terlalu advance mungkin ya. Apa ya? Iya. Yang Apalagi ya? kalau misalnya ini Kak, kayak kan kalau di handphone kan kita juga ada aplikasi kayak edit image juga. Nah, itu sebenarnya apa Ada. dong kan bisa kayak IG story kan biasanya ada story art kayak gitu misalnya Iya. bisa juga pada story art kayak gitu. Uh, Nah, apa sih kelebihannya gitu? Mungkin boleh kalau misalnya dijawab dulu di desktop mungkin ada Adobe dan Canva, terus kalau di mobile mungkin ada Canva dan aplikasi IG story art gitu misalnya story art gitu. Sebenarnya kalau buat saingin sama Adobe jauh banget ya. Jauh banget kalau buat saingin sama Adobe karena yang saya kepengenin itu adalah di Canva belum ada namanya pen tool. Pen tool itu yang kita bisa buat shaping sendiri, kita bisa buat bentuk atau art sendiri pakai pen gitu. Itu di Canva belum ada gitu karena memang Canva nyediain shape-nya udah disediain shape bentuknya segitu ya udah begitu aja gitu. Dan juga belum bisa menyatukan gambar jadi dua gradasi ya, gradien, jadi kayak ada gambar orang terus lalu di dalamnya misalkan ada gambar gedung. Nah itu belum bisa Canva bikin seperti itu. Kalau di Adobe kan bisa seperti itu. Nah itu kelemahannya. Nah kalau kelebihannya ya kan udah tahu ya, pasti lebih mudah dipakai, user friendly segala macam, stok image-nya udah ada, jadi nggak perlu cari-cari di tempat lain, udah all in one deh gitu. Nah begitu juga jawabannya nyambung ke di aplikasi yang di mobile gitu. Kalau misalkan teman-teman saya juga ada yang pakainya sukanya Pixel Lab. Pixel Lab. Nah, Pixel Lab juga sama. Pixel Lab hampir mirip sama kayak Adobe malah. Dia ada fitur ininya, kanvasnya, bukan kanvas ya, apa ya namanya tuh, yang kalau misalkan di depan, di belakang, jadi bisa digeser-geser. Oh, layer mungkin ya. Layer, ya ampun saya Ya. menyebut layer, saking nggak di Canva nggak ada layer jadi lupa loh sama layer. Jadi di Pixel Lab itu ada layer, nah di Canva kan nggak ada layer, tapi kelemahannya yaitu Pixel Lab nggak ada stok image, nggak ada stok foto, nggak ada template segala macem kayak gitu. Teman-teman saya yang kalau pakai Pixel Lab itu selalu bilang, oh Canva ribet, kalau mau desain aja harus online gitu kan. Terus saya bilangin aja, ya kan online. Kamu juga kan kalau mau nyari gambar, kamu mau nyari foto, mau nyari ilustrasi kan harus nyarinya online juga kayak gitu. Nah di Canva kenapa alasannya online? Karena yaitu dia udah nyediain stoknya semua, dan yang paling enak lagi adalah penyimpanannya itu berbasis web. Jadi penyimpanannya nggak simpen di handphone, teman-teman. Jadi desainnya kalau udah selesai, kalau teman-teman nggak mau download, ya udah diemin aja di Canva. Nanti suatu saat teman-teman buka di handphone yang lain, tapi login dengan akun yang sama, itu akan muncul desain teman-teman yang waktu itu teman-teman desain seperti itu. Jadi tetap enak dan aman tanpa pusingin memori atau kapasitas handphone kita gitu. Oke. Berarti lebih ke dari sisi storage-nya jadi lebih aman juga ya, apalagi Iya. sekarang kayaknya banyak foto storage-nya untuk aplikasi-aplikasi yang lain nih. Nah, Iya. ini ada dari Kak Apen, oh mungkin bisa Kak dibandingin sama PixArt juga nih, Canva sama PixArt gitu. Canva sama PixArt ya itu dia sama. Saya juga dulu mainan PixArt juga sempat. Nah itu dia PixArt kan ada pen tool, nah Canva nggak ada pen tool gitu. Jadi kayak masing-masing tuh punya ininya sendiri loh, punya apa kekuatannya sendiri. Jadi kalau yang saya lihat PixArt memang buat orang yang memang suka seni gitu, bisa pen tool terus brush-nya juga bisa rapih, kita bisa bikin vector art seperti itu. Nah, kalau Canva itu kan lebih profesional ya, lebih profesional. Kayak tadi kita bisa bikin produk katalog
gitu. Terus ngatur marginnya juga lebih enak. Nah, kalau PicsArt kan kita bikin margin atau kita bikin katalog itu kan agak repot karena memang belum ada template-nya. Kalau di Canva kan udah ada template-nya, kita tinggal bisa rubah seperti itu, aturan-aturannya juga, font-nya juga, segala macam, warnanya juga udah ada. Jadi lebih ke sisi goals-nya lebih kemana gitu. Oke. Kalau misalnya memang pengennya advance, mungkin boleh belajarnya di PicsArt atau Adobe gitu ya. Iya, Kalau untuk profesional sehari-hari mungkin Canva pun iya, sebenarnya cukup gitu ya. iya benar ya. Oke, nah mungkin boleh Kak kasih gambaran juga buat teman-teman kalau misalnya mungkin nyaman nih pakai Canva gitu, terus pengen upgrade ke Canva Pro, mungkin ya tahu juga maksudnya Kak Syama juga bukan dari Canva, cuman maksudnya mungkin lebih paham juga ya kalau per bulannya itu kira-kira biayanya berapa sih untuk subscribe Canva? Kalau saya per bulan, saya lupa ya kalau per bulan berapa, tapi kalau saya waktu itu per tahun saya pakainya. Kalau per tahun karena lebih murah, jadi per tahun itu kalau nggak salah 600.000. Satu tahun Oke, 600.000, jadi kalau di per bulan kan dikalkulasi per bulan itu 50 kalau ribu nggak gitu salah ya, 50 ribuan, benar. 50 Jadi ribuan. lima Menarik puluh ya. ribu satu bulan, iya kan? Iya, Ibaratnya ya iya. mungkin kita nyisihin sedikit sedikit keuntungan deh gitu dari modal kita untuk satu tahun kan, itu untuk Iya. mempersingkat pekerjaan juga. Iya, iya, iya. Pernah ada pengalaman nggak Kak? Maksudnya ketika pakai pakai aplikasi lain tuh harus butuh waktu berapa lama, tapi di Canva ini bisa hanya dalam waktu berapa lama kayak gitu. Ya pasti pakai Adobe sih, karena memang saya Adobe-nya kurang advance kan ya. Jadi saya pakai Adobe kurang advance. Kayak di Adobe kan motong gambar yang tadi ya, ngehapus background itu kan kita harus titik-titik-titik gitu, kita Oh kita benar. rapihin sedikit-sedikit gitu, baru jadi selesai udah kehapus background-nya. Kalau di Canva kan tadi sekali klik kita tungguin dia muter-muter, selesai. Hasilnya juga resolusinya bagus. Seperti itu sih. Oke, iya benar, setuju banget. Berarti itu bisa dibilang investasi lagi ya, sama nih kayak Iya, tadi kita investasi ke POST untuk supaya nggak perlu malam-malam, nggak perlu rekapan lagi. Ini bener. juga nih investasi supaya kita nggak perlu kalau mau hapus background aja sulitnya bisa berjam udah marah, udah pelanggannya udah dateng. Iya, bener Iya, bener. iya, iya. Oke, terima kasih banyak Kak Syamas. Dari Kak Syamas ada yang mau disampaikan lagi nggak? Mungkin kalau dari saya, teman-teman kalau buat ini ya, pengen belajar desain Canva itu sebenarnya sebenarnya mudah, asal ada kemauan seperti itu. Karena saya juga dulu belajar Canva dari 2017, nggak kayak sekarang enak, teman-teman buka di Instagram, ketik Canva Indonesia udah banyak banget yang share tutorial. Di YouTube buka tutorial Canva udah banyak banget. Zaman dulu susah banget belajar. Nah, zaman sekarang itu tinggal kemauan aja teman-teman. Jadi teman-teman mau belajar mau bikin apa, misalkan nggak tertutup hanya Canva ya, maksudnya mau desain atau apa gitu, kita nggak punya latar belakangnya, itu kita atas dasar kemauan dan niat yang kuat itu kita pasti bisa. Seperti itu sih teman-teman. Mungkin dari saya segitu aja Kak untuk Oke, terima belajar desain. kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Syamas. Nah, itu benar banget. Yang paling penting adalah kemauan untuk belajarnya, kemauan untuk go digitalnya, kayak gitu. Nah, Iya tadi benar. menarik juga, salah satu yang menarik juga dari materi Kak Syamas tadi juga, yang pertama mungkin bisa saya simpulkan, pertama yang ketika kita mau mulai desain, lakuin aja ATM, Iya amati, benar. tiru, modifikasi, kayak gitu. Heeh. Nah, itu juga sebenarnya saya dari pengalaman saya sendiri juga saya juga melakukan itu. Jadi saya Nah, sesuaikan pasti. dengan market yang memang saya ingin sasar. Misalnya waktu itu saya ada jualan mainan anak, saya cari kompetitor-kompetitor saya kira-kira mereka desainnya seperti apa. Lalu saya amati, saya tiru, saya modifikasi seperti itu. Nah, tadi Benar. menarik juga yang disampaikan soal teks juga. Teks itu 2 cukup, 3 maksimal, jangan terlalu Iya, banyak benar. Comic Sans, Iya, terlalu banyak Comic Comic Sans, Sans. Arial, Calibri, nah itu 2 cukup, 3 maksimal. Praktiknya Ya. juga dari sisi warna sesuaikan juga dengan target pasar. Misalnya di QRST ini kami punya punya branding itu putih hitam kayak gitu. Heeh. Nah, terus
mungkin untuk anak-anak lebih ceria, warnanya yang lebih cerah-cerah seperti itu. Iya. Lalu juga untuk dari sisi layouting, dari sisi tata letak seperti itu. Kalau bisa jangan sampai tulisannya menutupi gambar yang sebenarnya kita ingin tonjolkan juga. Oh, benar. Benar, menarik banget Tasya, Mas. Siap, Terima kasih. keren Kak. Terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman Ya. yang tadi baru datang di tengah-tengah atau tadi sinyalnya kepotong-potong nih. Nah, tenang aja. Jadi webinar ini sudah kami rekam dan akan kami upload di YouTube channel POST dan juga di Instagram POST di @posapp.id. Nah, di Instagram POST juga akan ada info-info mengenai kapan kita akan upload materi hari ini. Terus juga ada bisnis tips and trick juga, dan juga ada informasi kapan sih webinar selanjutnya, dan kita akan membahas materi-materi yang lebih seru lagi. Nah, saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman yang udah stay sampai akhir, teman-teman akan dapat sertifikat dari tim kami, dan juga selain itu teman-teman juga bisa nih share apa yang teman-teman dapetin dari webinar hari ini ke IG Story. Nah, tag mention ke posapp.id dan juga Line Indonesia dengan hashtag bisnis pasti go digital. Lalu untuk 5 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan masing-masing 50.000 saldo OVO. Yeay. Nah, untuk mengakhiri webinar pada hari ini, saya jadi ingat nih, waktu saya belajar sejarah dulu, Charles Darwin pernah mengatakan, spesies yang akan bertahan di bumi ini itu bukan spesies yang terkuat, bukan juga yang paling cerdas, tapi yang paling dapat beradaptasi pada perubahan. Seperti yang Kak Syamas tadi sampaikan juga, sebenarnya teman-teman meskipun bukan orang desain, belum pernah belajar desain, tapi platform ini sudah ada. Kemarin juga sudah ada YouTube, ada Instagram, ada tutorial, semuanya sudah tersedia. Tinggal kita sendiri yang mau beradaptasi dengan perubahan. Jadi teman-teman, terima kasih sudah datang pada webinar hari ini.